biasa ya, doa terlebih dulu, lalu kita mulai pembacaan kita ya. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya, kami berdoa malam hari ini, segala situasi berasal daripada Tuhan. Sungguh kemuliaan juga adalah milik-Mu. Tuhan rahmati membaca malam ini, supaya apapun yang kami hadapi, yang kami lihat, Tuhan semua adalah bagaimana Dikau bertambah dalam kami. Bahkan juga teman-teman yang belum bisa bergabung Tuhan, sehingga Engkau boleh menambahkan kasih karunia-Mu pada mereka. Tuhan, kami percaya semua adalah kasih karunia-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-25 ya, ayat yang pertama sampai 27 ya. Oke, kita baca dulu aja, nanti baru kita bahas ya, puji Tuhan. Amin. Oke, diserahkan kepada Festus, pengganti Felix. Satu permintaan Pemimpin orang Yahudi ditolak. Oke, lalu kemudian kita baca secara demikian ya, karena cukup banyak ayatnya, kita boleh baca satu orang 2 ayat gitu ya. Amin. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Ayat 5 katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. 2. Membela diri di hadapan Felix. Ayat 6, Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadap Paulus. Ayat 7, sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum orang Taurat orang Yahudi maupun terhadap Bait Allah atau terhadap Kaisar. 3, naik banding kepada Kaisar. Amin. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi berkata, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi, seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Amin. Jadi jika aku bersalah dan melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Amin. Diperbincangkan oleh Festus kepada Raja Agripa. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu.
17. Ayat 17, karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Ayat 18, tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang kejahatan seperti yang telah aku duga. Ayat 19, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ayat 20, karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku bertanya kepadanya. Apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Ayat 21, tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Ayat 22, kata Agripa kepada Festus, aku sendiri ingin mendengar orang itu. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Amin. Keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama." Nah, tapi aku dapati bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tapi tidak ada sesuatu yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab menurut pendapatku tidaklah masuk akal untuk mengirim seorang tahanan tanpa menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Amin. Oke, kita punya waktu mungkin lebih dari 30 menit, menit 30 nggak apa-apa ya. Sedikit aja. Aku sampaikan dulu apa yang aku dapat dalam pembelajaran malam ini. Nanti kalau ada yang mau tambah atau sharing juga boleh, atau tanya silakan. Dari ayat 1 kita lihat ya, bahwa ini adalah lanjutan dari ayat pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana ada namanya kedaulatan Allah ya. Felix digantikan oleh Pergulus Festus. Jadi bagaimana untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Nah, tapi apa? 3 hari sesudah tiba di provinsi itu berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Ya, di situ imam yang kepala orang Yahudi terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Bayangkan, imam-imam kepala orang-orang Yahudi. Ya, sebenarnya mereka adalah orang yang tahu hukum Taurat, mereka tahu Alkitab, tapi mereka mendakwa Paulus. Nah, bagaimana meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus ini, yaitu menyuruh Paulus datang ke Yerusalem sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Oh, hari ini kita mengasihi Tuhan, kita mau hidup bagi Tuhan, tidak harus mati ya, tapi di sini Paulus sampai dikatakan apa? Mereka berencana untuk membunuh Paulus di tengah jalan. Nah, hari ini teman-teman sekalian, kita nggak perlu ya sampai dikejar-kejar orang mau dibunuh ya. Tapi apa? Sekalian hari ini kita seharusnya sadar bahwa perkara-perkara yang kita hidupi hari ini adalah kenikmatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma dan seharusnya kita kembalikan pada Tuhan. Amin ya. Oke. Kemudian Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sudah itu ia pulang ke Kaisarea, mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Nah, sekali lagi, Paulus benar-benar dalam kondisi yang mencekam ya. Kalau kita bayangkan kita di situasi itu, kita kayaknya udah nggak bisa dah
sukacita, udah nggak bisa membela diri, pokoknya pasrah ya. Tapi Paulus dia benar-benar apa? Membela diri. Ya, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Nah, jadi benar-benar Paulus ini dia yakin dan percaya bahwa oke, hari ini aku menyebarkan kebenaran, menyebarkan Injil ini adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, sehingga Allah juga pasti akan menyertai. Nah, pasti di dalam pikiran Paulus juga demikian. Jadi di ayat 11 dia bilang ya, jadi aku bersalah dengan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Aku rela mati. Tapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku tidak benar, tidak seorang pun yang berhak menyerahkan aku kepada mereka. Aku naik banding kepada kaisar. Ya, sekali lagi, aku sendiri ya, mungkin dalam situasi itu aku nggak berani nantang kaisar demikian. Tapi Paulus benar-benar orang yang tahu, orang yang sadar bahwa di dalamnya ada Kristus, ya, sehingga ya dia dengan berani, dengan tanpa gentar ya dia maju. Jadi teman-teman hari ini apa poinnya? Poinnya adalah di tengah-tengah kesibukan kita ya kuliah, sekolah, bekerja, melayani, harusnya kita lebih giat lagi untuk apa? Menampilkan Kristus ya. Jadi dari dulu ya sampai sekarang, dari sekolah minggu ya sampai kita sudah dewasa, pemuda begini, ya kita selalu dibilang, ayo menjadi anak yang suka baca kitab, ya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya tapi ternyata apa? Di tengah-tengah kesibukan kita terkadang lupa, bahkan lebih sering lupa, bukan lagi kadang-kadang, untuk mengandalkan Tuhan, untuk sandar pada Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Paulus pasti di setiap saat dia di tengah-tengah situasi ini benar-benar dia mengandalkan Kristus. Ya, lihat di sini dibilang apa di ayat yang ke-25. Tapi aku dapati bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, karena ia naik banding kepada kaisar. Aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar. Ini semua adalah rahmat dan anugerah Tuhan, juga kedaulatan Tuhan. Bagaimana Paulus ketika membela kebenaran pasti dianiaya, namun juga ada jalan di mana Tuhan dimuliakan di tengah-tengah penganiayaan itu. Benar nggak? Ya hari ini kita lelah, kita capek, ya kita melayani sana sini, kita ke gereja. Tapi banyak orang mungkin, ya udahlah ngapain sih lu serius-serius amat ikut Tuhan? Atau juga lu nggak berhasil amat, nggak sukses amat di hidup. Tuh lihat, orang di luar sana bahkan memiliki harta yang sebanyak-banyaknya. Lalu apakah kita mulai imannya redup, atau kita sama seperti Paulus? Kita maju, kita menghadap iblis. Ya, hari ini aku tidak ada kesalahan, aku tidak ada kecela. Ya, aku mau datang terus pada Tuhan, memuliakan Tuhan dimanapun aku berada. Sosial media aku, di segala perkara yang aku punya, ya sehingga Tuhan juga menjadi dasar dalam segala sesuatu. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Ada yang mau bertanya atau menambahkan, ya teman-teman sekalian? Mau tanya, Ya, ini kan Paulus minta naik banding ya. Dia bilang kalau misalnya dia salah, baru dia menerima hal itu. Bahkan sampai di ayat 27 dibilang dia tetap kekeh tidak masuk akal untuk mengirim seorang tahanan tanpa menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Nah, ini kan sebenarnya sangat bertolak belakang dengan sikap Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga kan waktu itu sempat diadili ya, tetapi dia tidak membela diri ya artinya ya. Dan kenapa kan kita sering bilang Paulus juga adalah teladan kita, tapi ternyata di dalam aspek ini ada satu perbedaan antara Paulus dengan Tuhan Yesus. Kenapa Paulus pada saat itu perlu membela diri di hadapan kaisar, dan kenapa ini tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia berada di hadapan Herodes pada saat itu. Itu aja sih. Oke. Hai teman-teman yang hadir malam ini, ada yang mau coba jawab dulu?
Salah nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Erlin, Rika, Nisa, Niko, atau Raganda. Oke, hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang bisa kita bandingkan atau kita lihat lagi dari Tuhan Yesus juga Paulus. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Tuhan Yesus kan dia harus disalibkan dan dia tidak mengelak adalah karena dia tahu di dalam nubuat bahwa dia adalah anak domba yang harus disembelih. Ya. Jadi secara alkitabiah Tuhan Yesus juga tahu bahwa makanya dia sampai berdoa ya. Bapak kalau sampai bisa ya mohon cawan yang ini ya, cawan yang berat ini bisa lalu daripadaku ya, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Nah demikian secara singkat. Nah lalu kenapa Paulus dia harus naik banding ya? Saya teman-teman kalau Paulus tidak naik banding saat itu maka ya secara alkitabiah juga ya kedaulatan Allah dia tidak bisa memberitakan ya Injil lebih banyak sama seperti yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Ya oleh karena itu nanti Paulus ini mau memberitahu, menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya ya. Ini juga ayat emas kita nanti besok ya harusnya. Ayat 19 dari pasal 26 yang dikatakan apa? Sebab itu ya Raja Agripa, pada pernyataan dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Nah, intinya apa? Paulus ingin supaya dia di mana ya Tuhan bisa disalurkan kepada orang tersebut ya. Dan kalau Tuhan Yesus pada saat itu kalau dia naik banding, maka dia tidak jadi mati, dia tidak jadi disalibkan sehingga tidak ada namanya pengampunan dosa. Nah, kalau hari ini ya cerita Paulus dia naik banding dia tidak menjadi sama seperti apa yang Tuhan kerjakan adalah karena kalau dia sampai dibunuh saat itu ya maka firman Tuhan tidak jadi seperti yang Tuhan nubuatkan gitu ya. Demikian. Maka sampai sekarang ada surat Paulus kepada jemaat di Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, itu apa? Karena dia naik banding. Supaya banyak orang boleh lagi diselamatkan. Dan belum saatnya dia dibinasakan pada saat itu. Puji Tuhan. Demikian ya. Sudah cukup jelas teman-teman sekalian. Amin. Oke ya, terima kasih. Tanya dari Kamaria. Tuhan. Oke, kita sampai di sini teman-teman ya. Jadi semoga setiap kita masing-masing ya lebih giat lagi seperti yang tadi aku sharingkan ya bagaimana pendeta Gersom ya dia 95 kali baca Alkitab masih terus dan terus menerus mencari kebenaran ya. Semoga kita juga demikian ya menjadi teladan bagi banyak orang sehingga kita tidak ikut dalam arus dunia ini yang menuju kepada kehancuran tapi kita menjadi pembeda. Amin. Demikian puji Tuhan. Apakah ada yang bersedia mendoakan kita semua? Oke, kalau belum ada kita doa ya sama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sungguh bertahta di kerajaan sorga juga ada dalam hati kami hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu nyata. Bagaimana Tuhan Paulus menjadi teladan kami, dia yakin juga penuh dengan keberanian, karena firman Allah ada di dalamnya. Sungguh ya Tuhan dapatkan masing-masing yang sudah hadir, ya, Mora, dan Niko, Rika, Lisa, Herlin, Maria, juga teman-teman yang belum bisa bergabung Tuhan. Sungguh berikanlah kepada kami roh, hikmat, dan wahyu, bagaimana bisa mengenal Engkau dengan benar. Dan juga sertai masa muda kami, juga sisa di 6 bulan terakhir di tahun ini Tuhan, sungguh biarlah kami bisa menggunakan waktu dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan kami berdoa, sungguh dapatkanlah melalui kami lebih banyak orang lagi
yang bisa hidup kudus, yang bisa hidup seperti yang Engkau kehendaki. Ini berdoa, ini mengucap syukur. Amin. Baik, si Tuhan, ya, demikian bacaan